Bab 290. Armor tempur ungu emas. Setelah lama terdiam, macan tutul ungu melirik warrior yang lalu menganggukkan kepalanya. Saat Kaisar Monster sedang girang, ada riak lain di mulut kecil macan tutul ungu. Setelah beberapa saat, Kaisar Monster menatap warrior yang dalam-dalam, dan kemudian berkata, "Bocah, kamu benar-benar beruntung bisa dikenal olehnya." Setelah berbicara, dia menatap macan tutul ungu, dan berkata, "Permintaanmu, aku setujui." Macan tutul ungu menganggukkan kepalanya, lalu menatap warrior yang dengan senyum kecil di wajah mungilnya. Meskipun tidak tahu apa yang dibicarakan si kecil dan Kaisar Monster, tetapi warrior yang tahu bahwa permintaan Kaisar Monster sebelumnya pasti telah dipersulit oleh si kecil. Dan si kecil akhirnya setuju, mungkin karena demi dirinya. Memikirkan hal ini, hati warrior yang merasa hangat dan berkata, "Aku merasa sangat beruntung dapat bertemu dengan si kecil." Mendengar kata-kata warrior yang, macan tutul ungu tiba-tiba menunjukkan senyum cerah di wajah kecilnya yang bulat, kemudian, sosoknya melintas dan mendarat di bahu warrior yang, lalu menempelkan dahinya ke pipi warrior yang. Melihat adegan ini, ekspresi terkejut melintas di mata Kaisar Monster. Pada awalnya, dia mengira macan tutul ungu mengikuti warrior yang, mungkin karena kebutuhan atau faktor kepentingan lainnya. Tapi sekarang, dilihat dari sikap macan tutul ungu terhadap warrior yang, dia tahu bahwa meskipun macan tutul ungu di depannya terpaksa melakukannya, atau karena faktor kepentingan mengikuti warrior yang, tapi sekarang, hubungan orang ini tidak sesederhana sebagai seorang mitra. Mengingat kondisi yang dirundingkan macan tutul ungu dengan dirinya, Kaisar Monster tahu bahwa dia harus segera mengobati warrior yang. Memikirkan hal ini, Kaisar Monster sedikit ragu, lalu menjentikkan jarinya ke arah warrior yang, seberkas cahaya keemasan langsung masuk ke dalam tubuh warrior yang. Warrior yang terkejut, merasa seperti ada sesuatu di tubuhnya, tapi dia tidak bisa merasakannya, menahan rasa kaget dan keraguan di hati, lalu menatap Kaisar Monster dan berkata, "Senior, apa ini?" "Ini adalah sebuah armor perang." Kaisar Monster tersenyum, "Armor perang ini bernama armor tempur ungu emas. Ini adalah senjata langit tingkat bawah, tapi sekarang, hanya bisa dianggap sebagai senjata bumi tingkat atas." Armor tempur tingkat langit. Warrior yang tiba-tiba menarik napas, "Oh Tuhan. Armor tempur tingkat langit. Tingkat langit." Warrior yang tidak bisa tenang sedikit pun. Tubuhnya sekarang tidak lemah dari monster hitam level spirit, dan sekarang dia memiliki armor tempur tingkat langit ini, sekarang pertahanannya sudah seberapa kuat. "Jangan terlalu girang." Kaisar Monster berkata, "Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya? Sekarang armor tempur ini hanya bisa dianggap senjata bumi tingkat atas, dibandingkan dengan yang dulu, armor tempur ini sekarang lebih lemah." Mendengar itu, warrior yang sedikit lebih tenang, meskipun senjata langit tingkat bawah dan senjata bumi tingkat atas hanya berbeda satu tingkat, tapi warrior yang mengerti apa yang membedakan sedikit itu, yaitu kesenjangan antara langit dan bumi. Setelah merenung sejenak, warrior yang berkata, "Senior, sejauh yang aku tahu, tidak mudah untuk menurunkan tingkatan senjata hitam tingkat langit ini." Kaisar Monster tersenyum dan berkata, "Itu benar, jika ingin menghancurkan sebuah senjata hitam tingkat langit, meskipun orang kuat di alam bangsawan pun sulit untuk melakukannya. Tapi bagiku, hahaha." Mendengar perkataan Kaisar Monster, warrior yang tak bisa menahan senyumnya, memang benar, kebanyakan orang ingin menghancurkan senjata hitam, itu hanyalah mimpi bodoh. Tapi apakah orang di depannya ini hanya orang biasa? Meskipun armor tempur ini tidak berarti besar bagiku,
Tapi bagimu, di alammu saat ini, kegunaannya sangat besar. Monster Kaisar berkata. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, meskipun senjata bumi tingkat atas juga sangat bagus, tetapi bagaimana bisa dibandingkan dengan senjata langit? Tapi warrior yang juga berpikiran terbuka, bagaimanapun juga, lebih baik memilikinya daripada tidak sama sekali. Memikirkan hal ini, warrior yang mengepalkan kedua tangan ke Kaisar Monster, dan berkata, "Terima kasih senior atas hadiahnya, tetapi junior sedikit penasaran, bagaimana senjata hitam tingkat langit ini turun menjadi tingkat bumi. Karena dulu pemilik armor tempur ini terpukul olehku." Kaisar Monster berkata, "Karena armor tempur ini, manusia baru bisa selamat, tetapi roh senjata dari armor tempur ini sudah mati. Tanpa roh senjata, armor tempur ini hanya bisa dianggap seperti senjata biasa. Jika bukan karena roh senjata yang setia melindungi, aku pasti sudah membuang armor tempur ini. Dulu orang yang senior pukul, di tingkat alam apa?" Warrior yang bertanya dengan lembut. Kaisar Monster melirik warrior yang, lalu berkata, "Alam bangsawan." Tapi itu bukan alam bangsawan biasa. Tentu saja, jika bukan karena roh senjata armor tempur yang dengan setia melindungi, meskipun dia adalah siluman, dia juga tidak bisa menahan pukulanku. Mendengar itu, kelopak mata warrior yang berkedut, orang kuat alam bangsawan di mata Kaisar Monster, ternyata mengandalkan senjata hitam tingkat langit baru bisa menahan pukulannya. Jika tidak ada senjata hitam tingkat langit ini, bukankah itu berarti orang kuat alam bangsawan di depan Kaisar Monster ini, bahkan tidak mampu menahan satu pukulannya? Warrior yang terkejut. Seberapa kuat Kaisar Monster yang ada di depannya ini? Armor tempur ini awalnya diuji menjadi alat bantu tempur untuk manusia, dan di saat kamu dalam bahaya, benda ini akan secara otomatis membuat pertahanan. Tapi sekarang, tanpa roh senjata, armor tempur ini hanya pertahanan murni senjata hitam. Dan tidak akan secara otomatis membuat pertahanan. Ini artinya, kamu perlu menggunakan energi hitam untuk merangsangnya. Sekarang kamu bisa mencobanya. Kaisar Monster berkata. Mendengar ini, warrior yang mengangguk, kemudian energi hitam di dalam tubuhnya melonjak. Tiba-tiba, sebuah armor tempur dengan kekuatan warna ungu emas tipis muncul di tubuhnya. Selain bagian kepala, armor tempur dengan kekuatan ungu emas ini menutupi seluruh tubuhnya, termasuk lengannya. Melihat armor tempur dengan kekuatan warna ungu emas di tubuhnya, warrior yang sangat bersemangat. Meskipun dia belum melihat kekuatan pertahanan armor tempur ini dengan matanya sendiri, tetapi dia bisa merasakan kengerian armor tempur ini. Dengan kata lain, dengan kekuatan fisiknya saat ini, ditambah dengan armor tempur ungu emas ini, sulit bagi orang kuat alam pemenang biasa untuk melukainya. Oh iya, token waktu itu masih ada. Kaisar Monster bertanya tiba-tiba. Mendengar itu, warrior yang terkejut. Jika Kaisar Monster tidak mengatakannya, dia hampir lupa masalah token. Dengan cepat, dia mengeluarkan token. Melihat token di tangan warrior yang, Kaisar Monster tersenyum, "Bocah, bukannya Kaisar ingin bilang kamu bodoh. Apa kamu tahu apa arti token ini? Apa artinya?" Warrior yang benar-benar tidak tahu. Token ini melambangkan kehadiranku. Kaisar Monster tersenyum, "Dengan token ini, di pegunungan puluhan ribu, kecuali beberapa daerah terlarang di kerajaan monster hitamku, kamu bisa pergi tanpa ada halangan, dan kamu bisa mengerahkan monster hitam di bawah tingkat alam spiritual. Sebelumnya saat kalian dikepung, jika kamu mengeluarkan token ini, maka tidak akan ada masalah yang merepotkan itu. Mengerahkan monster hitam di bawah level alam spiritual.
Warrior yang terkejut. Dia tidak menyangka token ini memiliki fungsi sebesar itu. Mengerahkan monster hitam di pegunungan puluhan ribu. Meskipun hanya di bawah tingkat alam spiritual, itu sudah sangat menakutkan. Perlu diketahui, monster hitam di pegunungan puluhan ribu memiliki miliar gambaran. Setelah beberapa saat, warrior yang menekan keterkejutan di hatinya dan berkata, "Senior, kenapa? Kenapa?" Kaisar monster tertawa, menatap macan tutul ungu, dan berkata, "Tentu saja karena dia. Kamu seharusnya juga tahu, bahwa seluruh pegunungan puluhan ribu ini, kecuali monster hitam level spirit, pada dasarnya tidak ada monster hitam yang bisa menahan serangannya. Karena begitu, kenapa aku tidak memberi kalian kemudahan dalam hal ini?" Mendengar ini, warrior yang tersenyum tenang, tampak jelas, Kaisar monster juga tahu masalah tentang si kecil yang menghadapi kelompok binatang buas. Memang benar, dengan kekuatan penekanan darah yang mengerikan dari si kecil, di antara pegunungan puluhan ribu, benar-benar tidak ada monster hitam yang bisa melawannya. Terlebih lagi, kekuatan si kecil sekarang telah meningkat, takutnya tidak hanya monster hitam level pemenang, bahkan beberapa monster hitam level spirit juga tidak dapat menahan kekuatan penekanan darahnya. Kamu kali ini akan pergi ke medan perang kuno untuk merebut keberuntungan itu. Kaisar monster tiba-tiba bertanya dengan suara berat. Warrior yang terkejut, tidak tahu mengapa Kaisar monster bertanya demikian, segera mengangguk dan berkata, "Aku telah berjanji pada Kaisar Si untuk mewakili Kekaisaran Qin untuk memperjuangkan keberuntungan itu." Kaisar monster menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika bisa, jangan berjuang untuk keberuntungan itu, tetaplah di pegunungan puluhan ribuku. Dengan begitu, kamu baru bisa melindungi nyawamu." "Mengapa senior berkata begitu?" Warrior yang mengerutkan kening. Kaisar monster mendongak, melihat ke selatan, menghela nafas sedikit dan berkata, "Kekaisaran Qin bertentangan dengan 6 kekuatan besar, kamu sedikit banyak pasti tahu tentang hal ini. Kekaisaran Qin sekarang dalam masa kejayaan, dan kekuatannya telah membuat Partai Yuan dan 5 kekuatan lainnya cemburu, ditambah lagi dengan ambisi Kaisar Si, berniat menghancurkan Sekte Super. Dengan kata lain, cepat atau lambat akan ada pertempuran antara Kekaisaran Qin dan 6 kekuatan besar, dan kamu saat ini mewakili Kekaisaran Qin berjuang mendapatkan keberuntungan. Jika kamu terbunuh di medan perang kuno, atau peringkatnya tidak bagus, tidak bisa bersaing, itu tidak masalah. Tetapi jika kamu mendapatkannya, apakah menurutmu orang-orang dari 6 kekuatan besar akan membiarkanmu pergi begitu saja?" Mendengar ini, warrior yang terdiam. Dia sebelumnya tidak pernah memikirkan hal ini, tetapi sekarang setelah Kaisar monster membicarakannya, dia menyadari dirinya tanpa sadar telah terlibat dalam pusaran pusat energi antara Kekaisaran Qin dan 6 kekuatan besar. Dengan kekuatannya saat ini, jika terlibat dalam pusaran pusat energi ini, maka akan benar-benar hancur. Tetapi, warrior yang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Niat kebaikan senior, junior mengingatnya dalam hati. Hanya saja junior memiliki kesepakatan dengan Kaisar Si, junior akan memperjuangkan keberuntungan atas nama Kekaisaran Qin, dan Kaisar Qin akan melindungi nyawa ibuku. Demi ibuku, aku tidak punya pilihan lain." Kaisar monster melirik warrior yang sedikit mengangguk dan berkata, Karena kamu akan pergi ke medan perang kuno, Kaisar memberimu sebuah keberuntungan. Berharap setelah kamu tiba di medan perang kuno, kamu bisa memberi bantuan kepada klan monster hitamku." Saat selesai bicara, Kaisar monster tiba-tiba mengulurkan tangan mengarah ke alis warrior yang,
Dan segera, kekuatan spiritual yang mengerikan mengalir dari jari-jarinya ke alis warrior Yang. Saat aliran kekuatan spiritual murni terus mengalir ke tubuh warrior Yang, mata warrior Yang perlahan melebar, karena dia menyadari kaisar monster di depannya ternyata secara paksa meningkatkan alamnya. Hal ini sangat mengejutkan warrior Yang, secara paksa meningkatkan alamnya, itu mungkin akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada dirinya. Jika bicara lebih serius, kemungkinan kedepannya akan menyebabkan dirinya berhenti di alam pemenang. Apa yang akan dilakukan kaisar monster ini? Sayang sekali dia tidak bisa melawan, hanya bisa membiarkan kaisar monster dengan paksa menanamkan kekuatan spiritual murni itu ke dalam tubuhnya. Bersambung.